Kita beralih ke kasus hukum lainnya, Saudara. Komnas HAM menyerahkan barang bukti tewasnya anggota FPI di kilometer 50 Tol Cikampek kepada Bareskrim Polri. Komnas HAM menyerahkan 16 barang bukti untuk menjadi pertimbangan penyidikan polisi. Komnas HAM berharap barang bukti ini bisa membantu proses penyelidikan yang tengah berjalan. Item 16 item ini ada berbagai hal, mulai dari ini nanti akan kami buka. Ini yang kami uji balistik dengan berita acaranya juga kami akan berikan, dan berbagai temuan-temuan yang lain. Ini bagian dari 16 item. Kenapa kami serahkan? Karena memang ini guna untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi dari Komnas HAM, khususnya untuk penegakan hukum. Sebelumnya, Saudara, dari hasil investigasi Komnas HAM, 6 anggota FPI tewas dalam 2 situasi berbeda. 2 anggota FPI tewas dalam baku tembak dengan polisi dalam situasi saling serempet mobil. Sementara 4 anggota FPI lainnya yang tewas di kilometer 50 Tol Cikampek dinilai sebagai pelanggaran HAM dan diminta ditindaklanjuti ke ranah hukum pidana hingga pengadilan. Informasi lebih lengkap soal barang bukti tewasnya anggota FPI dari Komnas HAM akan disampaikan langsung oleh jurnalis Kompas TV ada Eri Cesaria di sana. Selamat petang, Eri. Apa saja barang bukti yang diserahkan Komnas HAM kepada Bareskrim Polri? Ya, Astrid, tadi sekitar pukul 1 siang, pihak dari Bareskrim Mabes Polri yang diwakili oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi, telah menerima 16 item barang bukti yang diserahkan oleh Komisioner Komnas HAM, yakni Muhammad Hairul Anam. Adapun ke-16 barang bukti tersebut, ini diantaranya adalah peluru, proyektil, ada pula rekaman suara, video dari pihak Jasa Marga. Ada foto juga yang diterima oleh Komnas HAM dari pihak Front Pembela Islam. Lalu kemudian ada beberapa voice note atau pesan suara yang diterima Komnas HAM dari pihak Front Pembela Islam. Timeline peristiwa juga diberikan oleh Komnas HAM kepada pihak kepolisian dan juga termasuk jejak lini masa di media sosial. Dan yang terakhir ini adalah foto-foto kondisi jenazah ketika diterima oleh pihak keluarga yang juga diberikan kepada pihak kepolisian oleh pihak dari Komnas HAM. Sebelumnya pada hari Senin kemarin, pihak dari Bareskrim Mabes Polri ini telah memberikan surat secara resmi kepada Komnas HAM untuk meminta ke-16 barang bukti tersebut diberikan kepada pihak kepolisian sebagai salah satu langkah untuk penyelidikan dan juga penanganan lanjutan dari kesimpulan dan juga hasil rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Komnas HAM. Adapun hasil kesimpulan yang disampaikan oleh Komnas HAM sebelumnya ini adalah tewasnya 4 dari 6 anggota Front Pembela Islam ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena dianggap keempatnya ini tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Dan dari kesimpulan tersebut, pihak dari Komnas HAM ini merekomendasikan agar tewasnya keempat anggota Front Pembela Islam ini masuk ke dalam ranah hukum dan diajukan kepada pengadilan pidana. Dan untuk menindaklanjuti hal tersebut, pihak kepolisian yang saat itu Kapolri masih dijabat oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz ini membentuk tim khusus yang terdiri dari Bareskrim Mabes Polri, lalu kemudian ada juga Divisi Hukum Polri dan Divisi Propam Polri, di mana tim khusus tersebut ini bertugas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian terhadap 4 anggota Laskar Front Pembela Islam yang meninggal pada Desember 2020 yang lalu. Pihak kepolisian juga sudah mempelajari kesimpulan dan juga rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM, dan juga saat ini barang bukti yang telah dilimpahkan kepada pihak kepolisian itu juga akan ditindaklanjuti dan akan dipelajari. Sebelumnya, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono pada hari Kamis yang lalu ini menyampaikan bahwa setidaknya ada 2 hal yang dicermati oleh pihak kepolisian, di mana yang pertama ini adalah kejadian penyerangan terhadap anggota polisi
yang saat itu sedang bertugas. Dan yang kedua, ini adalah permasalahan unlawful killing ataupun pembunuhan di luar hukum, yang mana hal tersebut ini masuk dalam pelanggaran hak asasi manusia. Nantinya langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan ataupun dilakukan oleh pihak kepolisian, selain mempelajari dan juga menganalisa hasil rekomendasi kesimpulan, maka barang bukti ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk keberlanjutan dari kasus hukum atas tewasnya keempat dari 6 anggota Front Pembela Islam yang masuk dalam rekomendasi dari Komnas HAM. Demikian, Astrid. Penyerahan bukti dan rekomendasi dari Komnas HAM terkait tewasnya anggota FPI diserahkan langsung ke Baris Krim Polri. Terima kasih, Erisa Saria.